bagian ke-9 ini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan sistem sosial budaya Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal atau dengan cara tidak etis. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari tingkat individu hingga tingkat institusi atau bahkan pemerintahan. Faktor sosial budaya Indonesia memiliki pengaruh terhadap tingkat dan jenis korupsi yang terjadi di negara ini. Beberapa faktor sosial budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap korupsi yaitu sistem patron-klien. Indonesia memiliki sistem patron-klien yang kuat di berbagai lapisan masyarakat. Dalam sistem ini ada relasi yang bersifat personal dan saling menguntungkan antara orang yang memiliki kekuasaan disebut patron dan orang yang mendapatkan perlindungan atau bantuan disebut klien. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mempermudah terjadinya korupsi karena seseorang berusaha untuk mendapatkan dukungan atau perlindungan dari individu yang memiliki kekuasaan atau otoritas dengan cara memberikan hadiah atau sogokan. Yang kedua ada budaya nepotisme. Di Indonesia, budaya nepotisme atau memberi preferensi kepada anggota keluarga atau kerabat seringkali masih banyak ditemukan. Pemilihan orang untuk menduduki posisi penting dapat didasarkan pada hubungan darah atau koneksi pribadi, bukan berdasarkan kualifikasi dan kapabilitas. Hal ini dapat menyebabkan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan demi memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Gaya kepemimpinan. Yang ketiga ini, gaya kepemimpinan yang otoriter atau sentralistik dapat memudahkan terjadinya korupsi. Ketika keputusan dan kebijakan berada di tangan sedikit orang atau satu individu saja, maka resiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar. Rendahnya kesadaran hukum dan etika. Rendahnya kesadaran hukum dan etika di beberapa sektor masyarakat dapat memicu tindakan korupsi. Jika individu atau kelompok merasa bahwa mereka dapat melanggar hukum atau melakukan praktik korupsi tanpa dikenali konsekuensi, maka motivasi untuk melakukan korupsi meningkat. Selanjutnya ada tekanan sosial dalam masyarakat di mana orang-orang berlomba-lomba untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Ada tekanan sosial untuk memperoleh keuntungan dan kemakmuran dengan cepat. Tentu saja hal ini dapat mendorong beberapa orang untuk mencari cara tidak etis untuk korup untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun ada beberapa faktor sosial budaya yang dapat memfasilitasi terjadinya korupsi, bukan berarti korupsi adalah sesuatu yang inheren atau tak terhindarkan dalam masyarakat Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan, kesadaran hukum, penerapan hukum yang adil dan tegas, serta membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.